nama saya Muhammad Ridho Robi. Perkenalkan, nama gue Denis Rafa Susanto. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rafa Muhammad Bukhari Derajat. Hey, gue di sini dikenal sebagai Mr. X, aka Razes. Saya dari Tugas TKJ 2. Pekerjaan sampingan saya sebagai freelancer, video editor, graphic designer, dan lain-lain. Banyak sih. Dari kelas 12 TKJ 2. Jadi pekerjaan gue selain menjadi pelajar adalah trader sejati coy, yang udah berjalan dari SMP. Gue dari kelas 12 TKJ 2 dan aktivitas saya selain pelajar yaitu suka membantu orang tua. Membantu orang tua dalam hal apa? Itu dalam hal berjualan. Jadi orang tua saya itu emang suka berjualan, terutama di bazar-bazar. Untuk saat ini juga saya sedang membantu orang tua saya dan saya menyempatkan untuk membuat tugas. Saya tadi habis membeli es dan saya langsung ke rumah Rajes di situ. Jadi sini gue ingin perkenalkan diri gue. Gue sekolah di SMK 3 kelas 12 TKJ 2. Ini gue seorang pelajar yang masih mungkin mencari arah di mana gue mau pergi dan di mana tujuan hidup gue yang sebenarnya. Ini gue akan menceritakan. Langsung aja. Jadi motivasi terbesar gue itu emang karena ekonomi sih. Jadi kayak gue pengen ngebantu orang tua gue kayak beli apa-apa gitu kan, karena emang dari diri gue juga gue kayak emang orangnya tuh lihat orang kayak beli ini beli itu, gue juga kan pengen gitu. Jadi kayak pada gue akhirnya sadar emang karena ekonomi gue enggak ini, akhirnya gue memutuskan untuk menjadi freelancer. Jadinya gue bisa di umur gue yang sekarang ini gue bisa beli apa aja yang gue mau, semuanya yang mau gue nabung lalu gue beli barang. Yes, gitu aja. Jadi motivasi terbesar hidup gue yaitu satu, gue jadi pengen banggain orang tua coy. Motivasi kedua, pengen punya rumah dan real estate di mana-mana coy. Motivasi ketiga gua pengen punya exchange crypto sendiri atau saham sendiri. Motivasi keempat gua tuh pengen tinggal di Korea coy, punya istri Korea, yang semua laki-laki impikan lah. Kegagalan saya terjadi saat kelas 11 SMK, di mana saya mendapatkan nilai matematika saya yang sangat kecil, yaitu 10. Dan di situ saya sangat terpukul, dan ketika saya ingin mendaftar menjadi ketua OSIS, saya bilang ke ibu saya, tapi ibu saya kegagalan saya itu di kelas 11 SMK semester 1, di mana saya mendapatkan nilai matematika saya 10. Dan dari situ saya sangat amat terpukul karena saya jauh dari teman-teman saya, di mana teman-teman saya bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Saya mendapatkan hanya 10. Dan di situ juga ketika saya ingin mendaftar menjadi ketua OSIS, saya bilang ke orang tua saya, lebih tepatnya ke ibu saya. Lalu kata ibu saya, kamu emang yakin mau menjadi ketua OSIS? Kamu aja mau mengurus sendiri kamu tuh masih berantakan, nilai matematika kamu 10. Gimana kamu mau ngurusin banyak orang? Dan akhirnya saya dilarang sama ibu saya. Dan di situ saya terpukul dan menjadi motivasi saya bahwa saya itu bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, terutama dalam matematika saya tidak akan 10 lagi. Jadi kalau misalkan membicarakan motivasi ya, sebenarnya sumber utama motivasi gue sih terletak ada di kakek gue sih. Kakek gue tuh sudah menjadi
inspirasional untuk gue semenjak gue masih kecil sih. Bisa dibilang dia tuh kayak serba bisa lah, apa-apa dari keluarga sampai cucu-cucunya juga pun masih mungkin bergantung kepadanya karena mungkin kehebatannya untuk mengurus keluarga ya, dan juga kehebatan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Makanya gue sangat menginspirasikan dan juga sangat mengambil banyak lah dari kakek gue. Ya, seperti yang tadi gue sudah ceritain ya, sumber motivasi gue sih ya pertama ya dari tadi yang orang tua gue nggak mau mengecewakan mereka, dan sebenarnya dari segi faktor pergaulan juga sih, kayak gue tuh nggak mau, istilahnya tuh gue nggak mau eh, apa ya namanya, terbalap lah oleh teman gue, dari mulai dari prestasi sampai ya kegiatan-kegiatan yang mungkin gue masih agak kurang hebat di situ. Gue ingin mencoba terus untuk belajar, dan pada akhirnya gue bisa menyaingi mereka semua itu. Efektif sih buat semua orang tuh sebenarnya. Kalau tujuan gue ya kedepannya buat jangka panjang tuh gue pengen bikin agensi editing gitu. Ya semua orang bisa, misalnya kayak bikin agensi gitu ya. Syaratnya emang kita harus banyak personal branding, biar orang-orang tahu siapa kita kan. Jadi kayak kalau mereka tahu siapa kita, akhirnya kalau misalkan seseorang ngobrolin tentang editing, yang ada di pikiran mereka pertama itu pasti nama kita. Jadi kayak itulah gunanya personal branding. Jadi kita dengan personal branding itu kita bisa bikin agensi, dan kita tinggal nyari-nyari tim aja sih. Jadi kayak semua orang bisa harusnya. Udah sih gitu aja. Jadi kalau secara efektif yang gua pikirin tuh dalam jangka pendek, gua tuh cuman nyari uang dari trading tuh buat jajan. Jadi gua nggak terlalu minta lah ke orang tua. Jadi gua minta kalau buat beli kuota atau buat apa gitu kan, kalau uang gua udah habis ya kan. Udah gitu kalau buat jangka panjang gua udah invest di sebuah saham yang gua kira stabil ya kan, dan kripto juga ada, di forex juga ada. Mungkin untuk sekarang metode jangka panjang sih belum ada ya. Tapi untuk jangka pendek, untuk saat ini saya memiliki prinsip, kalau misalkan lu ada kerjaan atau apapun itu yang lu masih sanggupin, lu nggak usah mikirin gaji lu berapa dulu, yang penting lu ambil dulu. Karena dari situ lu belajar bagaimana susahnya mencari duit, bagaimana susahnya orang tua kita mencari duit untuk kita makan. Kita dari situ belajar bahwa mencari pekerjaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi tips dari gua, kalau misalkan emang lu masih bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut, kayak misalkan contoh part time kecil lah, misalkan dari kafe untuk jadi kasir, walaupun emang gajinya nggak seberapa, ya udah sikat aja. Mungkin kalau dari gua kayak kemarin gua habis nganterin temen gua ngambil durian di Cifor. Emang bayarannya nggak seberapa, tapi dari situ gue tahu kalau misalkan dengan gue kerja keras di situ tuh gue kayak ngepirin, ngambil durian kayak segala macam deh, dan bayarannya kecil tuh kayak gue jadi tahu kalau misalkan kerja itu dengan susah payah itu, tapi kalau misalkan gue belum mendapatkan kepercayaan, ya udah gaji lu segitu. Tapi kalau misalkan lu emang udah dapet kepercayaan dari orang tersebut, lu bakal dipanggil terus, lu dapat dinaikin gaji, lu dapat lu bakal dapat privilege deh kalau misalkan lu emang udah dapat kepercayaan. Mungkin itu saja sih dari gua. Apa ya, sebenarnya sih ya tetap, kalau menurut dari gua tuh tetap fokus aja pada misi kalian atau misi atau cita-cita lah, impian. Karena di setiap jalan
pasti ada namanya itu failure atau kegagalan ya, yang mungkin kita juga tidak tahu gitu loh. Di mana kita tiba-tiba gagal, jatuh, atau mungkin belok dari jalan tersebut. Makanya ya fokus saja. Adapun cobaan-cobaan ya tetap jalanin, tetap lakuin yang terbaik untuk lu dan juga mungkin untuk orang-orang yang di eh, sekeliling Anda gitu. Mengevaluasi ya. Dalam jangka panjang itu udah ada, pastinya udah ada rencana lah gimana ke depan. Dari jangka pendek, jangka panjang pasti udah direncanakan ya. Cuman balik lagi kepada poin yang tadi, poin yang kelima tadi, bahwa perjalanan tuh pasti nggak ada yang lurus, pasti ada lika-likunya, ada belok sana mampir sini. Yang menurut gue sih, dan menurut pengalaman pribadi selama 17 tahun ini, gue pastinya akan melakukan diri gue terbaik untuk menjalani impian dan cita-cita itu tersebut, dan terus mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kalau kita melakukan eh, jalan-jalan yang tidak benar dan ataupun salah dengan jalur itu. Kata buat diri gue keren sih. Satu kata untuk diri gua yaitu hebat. Satu kata ya, mungkin fighting. Satu kata untuk diri saya sih fighting. Let's go. Let's go.